tidak sekedar bekas kediaman putra raja. Dalam Joyokusuman memiliki kisah panjang dan nilai filosofis yang belum banyak diketahui masyarakat. Dalam Joyokusuman terletak di Kelurahan Gajahan, Pasar Kliwon, Kota Solo. Dahulu pada tahun 1849, dalam ini bernama Dalem Kusumabratan yang dimiliki oleh BKPH Kusumabroto putra dari Pakubuwono X, sekaligus pemilik pertama dari dalem ini. Lalu, bagaimana akhirnya dalem ini bernama Dalem Joyokusuman? Dalem Joyokusuman ini dibangun pertama kali 1849 dengan pemiliknya yaitu Bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Kusumabroto. Kemudian digantikan pemiliknya yaitu Bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Jayoningrat, yang berikutnya di tahun 1939 itu Bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Joyokusumo putra dari BB10 itu menempati bangunan itu sebagai pemilik yang ketiga. Makanya ini kemudian disebut sebagai Dalem Joyokusuman karena pemilik yang terakhir dari pihak keraton adalah Bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Joyokusumo. Sebelum kepemilikan Dalem Joyokusuman berpindah tangan kepada pemerintah Kota Solo, kondisinya memprihatinkan dan memerlukan banyak perbaikan. Namun setelah resmi menjadi milik pemerintah Kota Solo, revitalisasi dan penambahan bangunan terus dilakukan. Tentunya dengan tidak mengubah bentuk asli dari Dalem Joyokusuman yang menjadi salah satu rumah dengan arsitektur Jawa terlengkap yang masih ada saat ini. Ada beberapa yang memang masih asli. Regol ini masih asli, regol depan itu. Kemudian bangunan dalamnya ini masih asli. Ada topengan, kemudian ada pendopo, peringgitan, bali peni, bali warni, termasuk yang di dalamnya ada dalem ageng yang ada sentong kiwa, sentong tengah, sentong tengen, itu semuanya masih asli. Kemudian yang belakang itu adalah bangunan baru yang ada di samping kanan yang terpisah dari dalem ini. Menurut Kanjeng Nuki, pegiat sejarah Kota Solo, Dalem Joyokusuman termasuk dalam jenis rumah joglo yang memiliki karakteristik dan filosofi. Kalau dari depan biasanya kan ada joglo itu untuk menerima tamu, filosofinya juga di mana manusia harus biasanya kan berjalan jongkok juga untuk menghormati. Kemudian ke tengah dalem ageng biasanya untuk berkumpul keluarga, dan yang paling penting adalah di ujung biasanya itu ada semacam petanen. Semacam petanen ini ada tempat Dewi Sri atau Dewi Kesuburan, di mana kelangsungan hidup dari sebuah keluarga atau rumah itu sendiri bergantung langsung dari Tuhan yang memberi langsung dengan disimbolkan oleh Dewi Sri itu tadi. Petanen itu adalah sebuah bangunan yang ada di paling ujung, paling dalam, yang ada di tengah. Itu biasanya diisi dengan bantal, kasur, dan lain sebagainya. Itu semacam kayak tempat tidur. Kemudian diyakini di situ adalah Dewi Kesuburan hadir di situ. Kepala UPT Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Lutfi Kamit, menuturkan, setelah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, Dalem Joyokusuman telah difungsikan sebagai rumah kebudayaan. Masyarakat yang ingin memanfaatkan Dalem Joyokusuman untuk acara apapun tidak dikenakan sewa atau tidak berbayar.
Kedepannya, UPT Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo akan terus membenahi Dalam Jayakusuman agar lebih layak dimanfaatkan masyarakat dan terus terawat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Solo. Saya sendiri untuk pribadi sangat senang ya dengan dibangun kembali atau direvitalisasi kembali oleh pemerintah, terutama di bagian depannya itu juga banyak yang magersari juga ditertibkan seperti itu. Jadi keberadaan dalam itu semakin terlihat moncer karena ketika sebelum diambil alih oleh pemerintah waktu itu memang bangunan Dalam Jayakusuman memang terkesan kurang terawat dan sangat mengkhawatirkan sekali karena saking besarnya tempat itu untuk biaya untuk pemeliharaan juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Jadi dengan adanya pemerintah yang mengambil alih seperti sekarang ini, saya yakin keberadaan dalam itu akan lebih berumur panjang. Jadi semuanya masih free, jadi semuanya sebenarnya tidak ada larangan untuk dikunjungi. Semua bagian dari dalam ini boleh dikunjungi oleh pengunjung. Tapi untuk pemanfaatan tentunya ada batas-batas tertentu. Dalam Ageng tetap kita pertahankan konsepnya memang sebagai tempat tinggal ya, kediaman seorang bangsawan atau pangeran saat itu ya. Di Dalam Ageng itu memang tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan tradisi atau kegiatan-kegiatan event-event tertentu, hanya kita sediakan di luar area itu.